Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nima Desinta Sri Dewi dengan NIM 2211031379. Saya merupakan mahasiswa PGSD Undiksa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 4, bab 1, topik B, tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang proses fotosintesis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antara bagian tumbuhan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, menjelaskan dampak dari tidak berlangsungnya fotosintesis terhadap kehidupan makhluk hidup. Dan yang ketiga, menyusun cara sederhana untuk merawat tumbuhan agar proses fotosintesis dapat berlangsung dengan baik. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kalian pasti tahu kalau kita manusia makan nasi, sayur, dan lauk setiap hari supaya punya tenaga. Tapi, pernah nggak kalian berpikir, tumbuhan itu makan apa ya? Mereka kan nggak punya mulut seperti kita. Ternyata, tumbuhan punya cara istimewa untuk membuat makanan sendiri loh. Cara ini disebut dengan fotosintesis. Wah, terdengar keren ya? Yuk kita cari tahu bagaimana daun bisa jadi dapur rahasia tumbuhan. Nah, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Proses ini terjadi di bagian daun, terutama yang berwarna hijau. Nah, warna hijau pada daun itu berasal dari zat bernama klorofil. Klorofil ini sama seperti koki yang bekerja di dapur daun. Dia membantu tumbuhan menangkap cahaya dari matahari dan menggunakannya untuk membuat makanan. Hebat bukan? Ya, ternyata daun bukan hanya pelengkap, tapi bagian paling penting. Nah, adapun bagian tumbuhan yang terlibat dalam fotosintesis yaitu daun. Sebagai tempat utama berlangsungnya fotosintesis, ada kloroplas, yaitu organel dalam sel daun yang mengandung klorofil, dan tempat berlangsungnya fotosintesis, stomata, sebagai pori-pori kecil pada daun yang memungkinkan pertukaran gas karbon dioksida masuk dan oksigen keluar. Nah, agar bisa memasak makanannya, tumbuhan membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama, cahaya matahari sebagai sumber tenaga. Yang kedua, air yang diserap dari tanah oleh akar. Dan yang ketiga, udara yaitu karbon dioksida yang masuk ke daun lewat pori-pori kecil. Sekarang yuk kita ikuti perjalanan bahan-bahan tadi. Yang pertama, akar menyerap air dari tanah, lalu air itu naik lewat batang menuju daun. Di saat yang sama, daun menangkap sinar matahari dan menghirup karbon dioksida dari udara. Semua bahan itu kemudian masuk ke dapur rahasia di dalam daun. Nah, di sanalah si klorofil bekerja, mengolah semuanya menjadi makanan. Proses ini hanya terjadi saat ada cahaya matahari. Nah, setelah prosesnya selesai, tumbuhan mempunyai dua hasil penting. Yang pertama, makanan untuk dirinya sendiri berupa gula. Makanan ini disimpan di akar, batang, atau buah. Dan yang kedua, tumbuhan mengeluarkan oksigen, yaitu udara bersih yang kita hirup setiap hari. Jadi, saat tumbuhan membuat makanannya sendiri, mereka juga membantu kita bernafas. Nah, tanpa fotosintesis, tumbuhan tidak bisa hidup dan kita juga akan kesulitan. Bayangkan, kalau tidak ada tumbuhan, udara jadi kotor dan kita tidak punya oksigen. Selain itu, banyak hewan juga makan tumbuhan, seperti sapi, kambing, dan kelinci. Jadi, proses fotosintesis ini penting banget untuk semua makhluk hidup di bumi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kalau tumbuhan itu hebat? Mereka membuat makanannya sendiri dan membantu kita semua bernafas. Yuk, mulai sekarang kita rajin merawat tanaman di rumah atau di sekolah. Sekian penjelasan dari kakak. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Yuk buktikan pemahaman kalian dengan mengerjakan kuis ini. Semoga apa yang Kak Sinta sampaikan bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!